Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dini haqqa liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun walau karihal kafirun wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, kita tidak bosan-bosannya mengucapkan selalu puja dan puji kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita selalu mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah. Kita tentu hari ini bersyukur dilapangkan waktu kita hadir di masjid ini untuk mendengarkan pengajian. Itu juga kita harus syukuri. Dan tentu sedikit saya sampaikan, di balik rasa syukur kita juga harus bersabar kepada Allah. Karena semuanya Allah yang menentukan apa yang terjadi pada diri kita. Dan juga kami selalu mengingatkan dengan rasa syukur ini kesehatan kita. Berapa minggu yang lalu cucu saya sakit. Orang tuanya, kita yang dewasa sibuk. Yang sakit bukan main kasihan. Dia menangis, dia susah. Coba bayangkan Bapak Ibu, kita hari ini duduk di sini tidak sakit, sehat alhamdulillah. Marilah kita juga bersyukur kepada Allah. Kalau kita sebutkan satu persatu apa-apa yang terjadi pada kita barusan, tadi malam, kemarin dan seterusnya, maka tidak ada kata lain kecuali kita harus mensyukuri apa yang telah Allah berikan kepada kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, penceramah, khotib, ustadz, siapapun, bahkan para pejabat kita, sebelum memulai ceramah, sambutan apapun perkataan, awali dengan ucapan hamdalah dan sholawat. Ini juga sunnah Nabi untuk mengingatkan kepada kita semua agar senantiasa selalu bersyukur kepada Allah. Kita yang tidak bersyukur maka mengalami kerugian. Penyesalan, kekecewaan karena tidak bersyukur akan berlambat laun. Lambat laun akan menimpa diri kita menjadi stres, menjadi depresi. Hidup kita susah karena kita yang menyusahkan diri sendiri. Hidup kita repot karena kita yang merepotkan diri sendiri. Hidup kita menjadi sulit karena kita yang menyulitkan diri sendiri. Apa menyulitkan? Apa merepotkan? Tidak bersyukur kepada Allah. Dengan bersyukur pada Allah, maka melepaskan kekecewaan, melepaskan kesulitan, melepaskan kerepotan. Karena kita menerima apa adanya yang terjadi pada diri kita saat ini. Hadir di sini, alhamdulillah. Keluarga kita, alhamdulillah. Oleh karena itu disebutkan ala kulli halin alhamdulillah. Atas segala sesuatu apapun situasi dan kondisi, ucapkanlah selalu alhamdulillah. Berikutnya Bapak Ibu, kita juga senantiasa untuk selalu berselawat dan menyampaikan salam kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW. Karena beliau adalah Nabi terakhir, Rasul terakhir yang membawa nur Islam kepada kita, sehingga hari ini kita mendapatkan kebaikan-kebaikan karena Nabi, sahabat dan para pengikutnya. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum ini kita melakukan pengajian yang judulnya adalah Akhtaru Asyirk, bahaya mempersekutukan Allah. Saya sudah menyampaikan beberapa pengertian syirik.
Dan setelah itu nanti kita akan sampaikan pula apa bahayanya syirik buat kita. Ternyata tidak mudah untuk menjelaskan apa itu syirik. Ketika ditanya, jawaban saya sederhana. Syirik itu mempersekutukan Allah. Ditanya lagi, apa itu mempersekutukan Allah? Saya jawab lagi, yang menserikatkan Allah. Juga ditanya lagi, apa itu menserikatkan Allah adalah syirik. Saya jawab lagi, syirik itu menjadikan tandingan-tandingan selain Allah. Tambah bingung pula. Apa itu syirik? Mempersekutukan, menserikatkan, membuat tandingan-tandingan selain Allah. Jadi sebetulnya setelah saya pikir-pikir mudahnya begini saja. Syirik itu orang yang tidak loyal. Syirik itu orang yang tidak patuh. Syirik itu orang yang tidak taat. Kepada siapa? Kepada Allah. Itu mudah pengertiannya. Oh kalau gitu Allah seperti bos. Ya. Allah sebagai pemimpin. Ya. Allah sebagai pelindung. Ya. Allah sebagai pembimbing. Iya juga. Oleh karena itu syirik itu ketika kita menjadikan Allah bukan pimpinan kita. Kita jadikan Allah bukan pemimpin kita. Bukan pembimbing kita, bukan ketua kita. Dalam Al-Quran banyak sekali mengenai kata-kata wali. Innama waliyukumullahu wa rasuluh. Menjadi pelindung buat kita. Nah syirik itu letaknya ketika kita menjadikan selain Allah yang kita patuhi, selain Allah yang kita taati, selain Allah yang kita ikuti, selain Allah yang kita hambai, selain Allah yang kita minta tolongi, selain Allah pula yang kita sembahi, selain Allah pula yang kita abdi. Itu syirik. Jadi mudahnya pengertian syirik itu kita tidak patuh, kita tidak loyal. Terus kemudian juga pertanyaan, kok begitu marah Allah? Karena hukuman yang paling berat dari Allah SWT adalah dosa syirik. Dosa yang mempersekutukan, dosa yang tidak patuh dan tidak taat kepada Allah dengan mengambil tandingan lain yang dia sembah, yang dia abdi, yang diikuti. Tidak diampuni. Diharamkan masuk surga kata Allah. Dan dimasukkannya ke dalam neraka. Itu ketika syirik kita lakukan. Tapi dosa-dosa lain, berbohong diampuni, mencuri diampuni, bahkan na'udzubillah sampai berzina pun bisa diampuni. Tapi ketika syirik tidak diampuni. Tentang aturan main untuk menjaga alam. Bapak Ibu, kita lihat syahadat yang kita baca, yang sudah kita bahas puluhan kali di masjid ini tentang syahadat. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang disembah, yang diabdi, tidak ada yang lain kecuali hanya Allah yang diabdi, illallah. Dan itu kan syahadat. Syahadat itu adalah pernyataan deklarasi bahwa saya orang muslim. Orang yang tidak bersyahadat tidak muslim. Orang yang menyatakan dirinya Allah itu ilah, dialah muslim. Satu-satunya Allah sebagai ilah sembah, dialah muslim. Jadi sebetulnya agama Islam adalah agama yang meneguhkan, menegaskan, menetapkan satu loyalitas, monoloyalitas, yaitu hanya kepada pemimpin saja, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan yang lain? Bisa. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa uli amri minkum fa in tanaza'tum fi shay'in faruddu ila Allahi wa rasul. Taat pada Allah, patuh sebagai pemimpin. Kata-katanya langsung atiullah, dan juga kepada rasul. Tapi kepada manusia, kepada gubernur, bupati, wali kota, kepala dinas, kepala bidang, kepala bagian,
kepala badan, kepala SKPD, kepala organisasi, kepala rumah tangga dan yang lainnya. Dan bahkan disebutkan waulil amri minkum, juga kita harus patuhi dengan catatan selama kita patuh pada Allah dan Rasul. Kita patuhi pemimpin manusia selama manusia tersebut mematuhi pula Allah dan Rasulnya. Bisa jadi gugur kita mematuhi manusia kalau manusia yang kita patuhi, pemimpinnya kita patuhi, tidak mematuhi Allah dan Rasulnya. Pemimpin kita mengajak kita kepada yang tidak betul, orang tua kita mengajak kita kepada yang tidak betul, ketua organisasi kita mengajak kita kepada yang tidak betul, kepala SKPD kita mengajak kita kepada yang tidak betul. Tidak patut kita patuhi, tidak patut kita ikuti, karena dia otomatis gugur kepatuhannya, karena kita lebih meningkatkan diri kita dan lebih tinggi peringkatnya mematuhi Allah dan Rasulnya. Jadi Islam menegakkan tentang aturan main untuk menjaga alam, menjaga ciptaan Allah SWT agar seimbang, berjalan stabil alam ini, bulan, bintang, matahari, dan manusia sebagai makhluknya. Maka Allah tetapkan aturan satu loyalitas, yaitu hanya kepada Allah saja. Dalam Al-Quran banyak juga disebutkan bulan, bintang, matahari, planet-planet, gunung-gunung, bukit patuh dan tunduk kepada Allah. Ta'an wa karhan wa ilaihi yurja'un. Begitu kata Allah. Yang di langit dan di bumi tunduk dan patuh kepada Allah. Monoloyalitas. Tetapi manusia mengambil yang lain selain Allah banyak. Berarti dia melanggar organisasi Allah, melanggar stabilitas Allah, melanggar keseimbangan yang telah Allah ciptakan, sehingga muncullah kehancuran. Alam tunduk patuh pada Allah, tidak bisa kata lain. Tetapi ketika alam dirusak, hutan dirusak, sungai dirusak, maka berdampak kepada kita ketidakseimbangan yang terjadi. Muncullah banjir, muncullah longsor, muncullah bencana-bencana alam yang semuanya ulah manusia yang tidak menjadikan alam ini seimbang. Saya pernah diberitahu tentang bagaimana terjadinya hama penyakit, hama wereng yang menghancurkan pertanian, menghancurkan perkebunan dan lain sebagainya. Karena setelah diselidiki ternyata ada ulah manusia yang memutus siklus kehidupan manusia, siklus kehidupan makhluk, siklus kehidupan alam yang telah Allah ciptakan dengan satu monoloyalitas kepada Allah, tapi dirusak oleh kita. Akhirnya terputus satu kehidupan makhluk, maka makhluk yang lain banyak sehingga menjadi rusak kepada kita. Kita membabat pohon di hutan, akibatnya hutan kurang pohon-pohonan, terjadilah banjir, terjadilah longsor, ulah manusia juga. Begitu perumpamaan Allah terhadap alam, dan makhluk adalah juga alam, manusia adalah makhluk dan juga bagian dari alam yang juga diatur oleh Allah. Kalau kita tidak patuh kepada Allah, seperti tidak patuhnya alam karena kita yang merusak, dan kita juga merusak diri tidak patuh pada Allah, kehancuran yang akan terjadi pada diri kita, kerusakannya akan terjadi pada diri kita, kerugian dan kecelakaannya akan terjadi pada diri kita. Setidaknya hidup kita tidak bahagia. Coba bayangkan Bapak Ibu, ketika kita hidup, yang kita patuhi, yang kita ikuti selain Allah banyak, apa tidak susah hidup kita? Itu pertanda kita tidak merdeka, pertanda kita masih dijajah. Padahal kemerdekaan adalah nilai universal yang dimiliki dan ingin dimiliki oleh semua manusia. Datangnya Islam, datang Nabi Muhammad SAW, min tahririn nas min ibadi ibad ila ibadillah.
Begitu kata Rasulullah, membebaskan manusia dari bentuk penjajahan-penjajahan yang menjajah diri kita, yang menjadikan Tuhan-Tuhan pada diri kita. Bebaskan, buangkan. Satu monologitas hanya pada Allah yang kita abdi. Itu tauhid, itulah ilaha illallah. Dan kalau tidak itu namanya syirik, namanya menjadi tandingan. Makanya kebahagiaan kita manusia ketika kita menggantungkan diri hanya kepada Allah. Kebahagiaan kita ketika menjadikan Allah segalanya. Tidak ada rasa takut. La tahzan, innallaha ma'ana. Apa itu maksudnya? Tidak perlu duka cita, tidak perlu takut, tidak perlu sedih, tidak perlu khawatir, tidak perlu risau. Allah bersama kami. Itu kalau kita jadikan Allah pemimpin kita, maka ayat itu akan terasa dalam diri kita dan kita terlindungi dari Allah, kepada Allah SWT, dari godaan syaitan dan sebagainya, sehingga kita menjadi tenang hidup kita. Begitu kata Allah. Oh Pak, begini nanti gimana hidup kita ke depan, bagaimana anak kita jodohnya, bagaimana jabatan kita, bagaimana rezeki kita. Wah, cemas takut. Itu tandanya kita belum monoloyalitas. Orang yang monoloyalitas jawabannya, ngapain takut? Emang gua pikirin yang begituan. Kenapa? Ada Allah. Oh bagaimana anak bapak banyak belum punya jodoh? Enggak usah dipikirin, Allah yang mikirin. Kenapa? Allah yang bertanggung jawab, Allah yang menjodohkan. Oh rezeki Pak, kita dalam keadaan krisis, ekonomi susah dan sebagainya, nggak usah disusahin. Kenapa? Ada Allah, Allah yang membantu kita. Apa nggak tenang hidup kita? Kita kadangkala overacting, kadangkala kita merasa diri super. Segala sesuatu yang bukan urusan kita, kita urusin. Segala sesuatu yang bukan pikiran kita, kita pikirin. Segala sesuatu yang bukan kita tentukan, kita tentukan. Contoh, urusan jodoh, urusan rezeki, urusan kematian, urusan jabatan, banyak lagi urusan-urusan. Itu Allah yang menentukan. Bukan kita loh. Kalau gitu apa yang kita lakukan? Usaha, doa, kerja keras, doa yang betul. Itu yang Allah suruh kita lakukan. Hasil terserah. Sekarang anak-anak kita sibuk belajar. Baik yang SMA kemarin, minggu depan SMP, bulan depan SD, menghadapi ujian nasional. Coba Bapak Ibu, apakah kita bisa menentukan berapa nilai anak kita? Tidak bisa. Tapi yang bisa kita tentukan, yang bisa kita kerjakan, anak kita rajin belajar dan doa. Yang kita bisa push, kita bisa suruh dan bisa kita harapkan bekerja, belajar rajin. Hasilnya Allah yang menentukan. Oleh karena itu perlu doa. Tapi ketika kita mulai memikirkan pikiran yang bukan harus kita pikirkan, yaitu nilai, maka muncullah anak-anak kita cemas, muncullah batuk-batuk. Sekarang dia psikosomatis, stres, khawatir. Kenapa khawatir? Jawabannya pasti ndak lulus beko nilainya kalau kurang ujian nasional kok kalau ndak lulus tidak bisa masuk kuliah dan sebagainya. Itu kekhawatiran yang tidak perlu muncul, karena kekhawatiran itu disebabkan karena pikiran yang tidak harus dia pikirkan, pikiran yang bukan kerjaan dia untuk memikirkan. Oh jadi Bapak, ya Allah yang menentukan, Allah yang memikirkan, Allah yang membuat kita nilai A, B, C, D atau nilai 10, 9, 8, 7. Bukan kita loh, kita gimana Pak? Belajar saja, doa saja, serahkan semuanya pada Allah. Itu yang namanya tawakal. Nah baik Bapak Ibu, apa kita nggak bersyukur? Udah tinggal di Indonesia 12 bulan, tiap bulan 30 hari, tidak ada waktu yang membuat kita terhambat untuk bekerja. Tapi di negara 4 musim terhambat ya. Kalau udah salju, jalanan penuh, tidak bisa jalan. Kita mana ada yang menghambat jalan kita? Hujan pun selebat-lebatnya hujan, insya Allah belum ada yang membahayakan. Kecuali mungkin 1-2 yang membuat pohon jatuh di jalan. Tapi tidak apa-apa. Bersyukurlah kita.
kepada Allah yang menentukan kita. Nah, kita yang membuat khawatir karena panas, karena hujan. Kita yang menciptakan sendiri. Oleh karena itu, kita hilangkan itu. Kita delete pikiran-pikiran yang tidak mesti kita pikirkan, tapi Allah itu baru kita bisa lakukan ketika kita melakukan monoloyalitas, hanya kepada Allah saja yang kita sembah, yang kita abdi, yang kita minta, yang kita rujuk, yang kita minta tolong, yang minta kita pelindungan dan sebagainya, hanya kepada Allah saja. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, karena prinsip kalimat yang ada dalam Islam adalah la ilaha illallah, dan itu sebuah pernyataan untuk menstabilkan alam dan makhluk termasuk manusia, membuat kita bahagia, tenang selama dunia dan akhirat. Maka marilah kita jadikan kalimat la ilaha illallah sebagai kalimat plafon, Muhammad Rasulullah SAW sebagai tempat ikutan kita. Jadikan plafon, jadikan platform, jadikan yang utama buat kita, rujukan. Terus dengan penjelasan tadi secara sederhana, saya rasa kita bisa mengerti kata syirik itu adalah yang menjadikan kita tidak patuh kepada Allah. Ada yang lain yang kita patuhi, ada yang lain kita sembah. Kemudian Bapak Ibu, ternyata Allah sangat marah kepada mereka yang tidak patuh kepada Allah. Disebutkan dalam Al-Quran, dia akan mendapatkan zulmun azim, kezaliman yang besar bagi mereka yang mensyirikkan, yang tidak patuh kepada Allah. Adamu al-ghufran, tidak mendapatkan ampunan dari Allah SWT. Ismun azim, dosa yang besar sekali. Mungkin ada dosa-dosa yang lain, tapi dosa yang terbesar, mensyirikkan Allah. Dalalun ba'id, kesesatan yang jauh, udah sesat jauh lagi sesatnya. Hirman al-jannah, diharamkan masuk surga, dan dukhul an-nar, dimasukkan ke dalam neraka. Kemudian juga ihbad al-amal, dihapuskan amal-amalnya. Coba bayangkan Bapak Ibu, berat kali kan syirik itu. 7 kata dalam Al-Quran yang menyebutkan bahayanya syirik. Tapi aneh bin ajaib. Memang kata-kata aneh bin ajaib juga aneh juga, karena nggak ada aneh itu anaknya si ajaib gitu. Yaitu kita kok kadang-kadang ada perilaku syirik. Padahal ancaman Allah itu dimasukkan ke neraka, diharamkan masuk surga, dihapuskan amal-amalnya, kesesatan yang jauh, dosa yang besar, tidak mendapatkan ampunan, kezaliman yang besar. Bukan kata Irwan Praitno, kata Allah dalam Al-Quran. Nanti saya bacakan satu persatu ayatnya. Tapi kok prakteknya ada yang syirik. Perlu kita hindari beberapa budaya kita, masyarakat kita, yang pergi ke dukun, yang meminta ini, itu, dan sebagainya. Sekarang Bapak Ibu sudah mulai dukun laku, laris. Karena para caleg sudah menyusun nama-nama, nomor urut, dan lain sebagainya sudah mulai minta-minta. Ada beberapa pilkada kota juga saya rasa mungkin ada juga calon-calon kandidat yang demikian. Mungkin nanti pilgub dan seterusnya pun ada. Karena yang menawarkan jasa ini juga banyak broker-brokernya yang datang ke tempat orang-orang yang menjadi calon sebagai kandidat. Ini perbuatan syirik. Kenapa kita minta kepada orang? Apa hebatnya dia? Kok kita minta kepada dia? Bukan minta kepada Allah yang menciptakan dia. Kemudian pada waktu minggu lalu saya juga dalam pengajian menceritakan hal yang hampir sama. Ternyata ada yang curhat sama saya. Pak Gubernur, iyo temakan kaji Pak Gubernur stek. Bako skete lo, iyo skete itu yang mau paham sih. Aduh Pak, iko ambo punya cincin. Jadi bako, iko cincin ko, kalau ambo tanggan Pak, hilang power ambo tuh hilang sih. Jadi batu Pak, pernah cincin ko tak tinggal di rumah.
Seharian namun tidak bisa keraju Pak deh. Batu lama saya Pak deh. Rasul tidak percaya diri. Mencari anak buah, Rasul ketakwi. Mencari katasan dan namun menemui. Maaf boleh kalau ada bertemu orang, tidak percaya diri Pak. Itu termasuk syirik tuh Pak Gub. Sama-sama apa takwi kepada siapa? Kepada cincin itu syirik nih. Ayo ibu-ibu galak Bu. Coba cari suami-suami awal ada cincin-cincin nah. Kalau cincin sebagai gaya itu cocok bagus. Karena cincin juga ada yang menyebut sunnah Nabi juga. Karena Rasulullah SAW itu memakai cincin. Dan cincin yang dipakai Nabi itu memang menandakan kejantanan, menandakan kelelakian. Walaupun pada waktu itu digunakan untuk stempel juga. Karena waktu itu belum ada stempel, ya, pakai stempel juga. Tidak apa-apa, tapi kalau sudah dialihfungsikan, iko Pak, coba lihat cincin gua. Iko sinarnya gua menjadikan nah itulah syirik tuh. Tapi kalau sampai kok rancak, kok indah, kok bagus, itu enggak apa-apa. Tapi kalau sudah menjadi kekuatan, nah itu udah syirik itu. Di mana logikanya cincin jadi kekuatan? Memang saya mungkin susah masuk logika ini, tapi bapak-bapak atau ibu atau siapa yang mendalami ini, yang sudah terasuki keyakinan dengan tentang hal itu, mungkin meyakininya. Betul Pak, buktinya banyak Pak, itulah segala macam. Ya kalau sudah begitu, maka dia sudah ditemani oleh setan. Dia sudah ditemani oleh jin-jin. Kekuatan itu hanya Allah yang memberikan, bukan makhluk. Makhluk itu sebatas kemampuannya. Dia ngerjain kita. Kenapa kita mau dikerjain? Itu contoh. Contoh-contoh yang lain, ketika mau pesta, mau beralih, ketika mencari jodoh. Tadi contoh mencari jabatan. Tadi contoh ketika pilkada, ketika caleg pemilu. Kemudian juga banyak peristiwa-peristiwa lain yang sebetulnya, mohon maaf, ini ada yang sudah menjadi budaya, sudah menjadi kebiasaan. Saya waktu nikah dulu juga heran kok di tempat pelaminan ada beras, ada rokok, ada apa begitu kan. Jadikan hawa nafsu dia sebagai Tuhan-Tuhan yang dia ikuti untuk kemudian dia mengerjakan sesuatu sampai dia tidak sholat. Akhirnya saya buang saja. Marah mama saya. Kok anak kurang ajar, kok anak menakan tidak tahu adik gitu kan. Sebetulnya itu juga harus kita rapikan masing-masing pada diri kita, pribadi dan keluarga kita. Mungkin caranya harus secara yang baik pula menghadapi kebiasaan-kebiasaan demikian. Kalaulah ingin berdiskusi silakan tanya. Ada dalilnya. Tunjukan Quran dan hadisnya mengatakan demikian itu ada saja. Kalau nggak ada, kenapa kita ada-adakan? Makasihnya minta perlindungan. Kok minta perlindungan ke bare? Minta perlindungan dengan demikian kepada makhluk. Minta perlindungan kepada Allah. Iya kana budu wa iya kana stain. Kok kita minta kepada yang bukan Allah? Mintalah hanya kepada Allah saja. Kenapa Bapak Ibu saya ingatkan? Ini monoloyalitas. Di sini ada Pak Sekda. Pak Sekda adalah pemimpin di lingkungan Pemprov bagi PNS-PNS. Kalau kerjanya Pak Sekda diganggu, tidak dipatuhi, tidak diikuti oleh anak buah, saya rasa organisasi sekretariat daerah Pemprov akan kacau balau. Karena ada loyalitas yang lain yang dia patuhi, bukan kepada Pak Sekda yang patuhi. Begitu pula di rumah tangga, otoritas suami dipatuhi oleh anak-anak dan istri. Begitu pula istri sebagai ibu rumah tangga punya otoritas, tidak dipatuhi, kita sebagai orang tua marah. Organisasi di rumah tangga kita berantakan ketika anak tidak patuh pada orang tua, muncullah yang namanya broken home. Itu juga termasuk syirik dalam arti di rumah tangga terhadap kepemimpinan bapak dan ibunya di rumah tangga. Hancur akibatnya rumah tangga. Organisasi di mana anak buah tidak patuh kepada atasannya, hancur organisasi tersebut. Pak Sekda memimpin organisasi kesekretariatan daerah dan Pemprov atas PNS yang ada harus dipatuhi. Begitu pula gubernur, wakil gubernur.
bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota adalah punya otoritas yang perlu dipatuhi. Tentu seperti tadi yang saya sampaikan, dalilnya selama patuh pada Allah dan Rasulnya. Menjaga organisasi rapih, maka perlu monoloyalitas. Menjaga rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, perlu monoloyalitas. Menjaga negara ini berjalan tertib, perlu ada monoloyalitas. Coba kita bayangkan, anak buah tidak patuh dengan atasan, apa yang terjadi pada organisasi tersebut? Silakan Bapak Ibu bayangkan sendiri. Begitu pula alam semesta ini, Allah yang ngatur sebagai pemimpin. Alhamdulillah, dan memang begitulah faktanya, alam semesta di luar manusia semuanya tau'an wa karhan wa ilaihi yurja'un. Tunduk patuh pada Allah. Pada Allah semua yang ada di alam, yang di langit, yang di bumi, yang di antara langit dan bumi, di isinya bumi, semua patuh pada Allah. Yang mungkin bentuk kepatuhannya itu kalau kita pelajari di sekolah adalah ilmu pengetahuan alam, atau bahasa ininya sunatullah kauniyah, sunatullah ketentuan Allah yang telah mengena kepada makhluk sehingga dia patuh kepada Allah. Benda, tumbuh-tumbuhan, binatang, bukit, gunung dan sebagainya tunduk patuh pada Allah. Bumi berputar, itu tanda ketundukan patuh pada Allah. Malaikat tunduk patuh pada Allah. Saya pernah contohkan, coba bayangkan. Kalau ada makhluk yang tidak tunduk patuh pada Allah, hancur. Misalnya malaikat. Malaikat Israel. Coba kalau nggak patuh, apa yang terjadi Bapak Ibu? Malaikat Israel itu ngapain tuh? Yang bunyikan trompet sang sakala. Dia tidak patuh pada Allah, belum ada perintah dari Allah, dia bunyikan kiamat kita. Malaikat maut mencabut nyawa. Itu cuma menunggu perintah dari Allah. Siapa yang mau dicabut? Dia nggak patuh pada Allah. Cabut, mati, mati. Belum ada perintah, balikin lagi. Nggak bisa. Malaikat nggak patuh, hancur. Kita juga sama, di organisasi juga sama, di alam bisa. Kalau kita nggak patuh pada Allah, hancur, karena ternyata ada tandingan-tandingan yang lain yang menjadikan dia sebagai Tuhan, sebagai ilah, yang membuat kita, hati kita menjadi susah, gelisah, resah, karena memang kita tidak satu monoloyalitas, membuat hidup kita susah. Ada yang mendua dalam hati kita. Harus satu hanya kepada Allah, sehingga kita merasa bahagia. Esensi kemerdekaan adalah membebaskan diri kita dari bentuk penghambaan-penghambaan kepada hanya Allah saja yang kita hamba. Itulah esensi kemerdekaan. Dan ketika itulah kita lepas, tidak takut apapun. Ada yang takut dengan jabatan. Ngapain jabatan ditakuti? Oh, copot, ya copot-copotlah. Apa susahnya? Terserah Allah menghendaki apa tidak. Qulillahumma malikal mulki tu'ti mulka man tasha wa tanzi'u mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha bi yadikal khair. Innaka 'ala kulli syai'in qadir. Jelas sekali Allah yang memberikan jabatan, Allah pula yang mencabut. Kenapa kita pikirin menjadi kita susah? Allah saja. Itu monoloyalitas. Bapak Ibu, pertama zulmun azim, kezaliman yang besar. Dalam surat 31 ayat 13 Allah mengatakan di antaranya, ya bunaya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun azim. Ini suatu pesan kepada anak kita dan kepada kita semua. Ya bunaya la tusyrik billah, janganlah engkau mensyirikkan Allah. Inna syirka la dzulmun azim, sungguhnya kesyirikan itu kezaliman yang besar. Jelas Bapak Ibu, syirik tadi itu yang menjadikan tandingan kita tidak patuh dan tidak loyal pada Allah, pada pimpinan dan sebagainya. Akibatnya kepada kita tidak Allah, tidak patuh pada Allah, maka kezaliman yang besar. Yang kedua, adam al-ghufran, tidak mendapatkan ampunan. Surat 4 ayat 48 dan juga surat 4 ayat 16. Di situ disebutkan innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Sungguhnya Allah tidak akan mengampuni
orang-orang yang berbuat syirik atau menserikatkan Allah tidak mengampuni Bapak Ibu. Ini silakan baca dalam Al-Qur'annya. Dan Allah akan mengampuni dosa-dosa selain syirik kepada siapa yang Allah kehendaki. Dan kemudian itu adalah sebagai sungguh itu adalah sebagai isman azimah, sebagai dosa yang sangat besar. Bapak Ibu, Al-Quran Allah yang menyebutkan langsung. Perbuatan-perbuatan yang lain, dosa-dosa yang lain, maksiatan, apapun, tidak sholat pun sekalipun, ya tidak puasa pun, tidak haji pun, misalnya tidak berzakat pun, masih bisa diampuni oleh Allah. Bahkan kalau kita lupa masih bisa kita kompensasi beberapa di antaranya. Tapi kalau syirik tidak bisa. Yang ketiga tadi ismun azim, yang kedua tadi adalah adam al-ghufran, tidak mendapatkan ampunan dan mendapatkan dosa yang besar. Itu Bapak Ibu yang kita nauzubillah menjadikan syarikat besar dosanya. Mungkin Bapak Ibu ada ungkapan-ungkapan, kata-kata lisan yang juga mengatakan sesuatu yang sebetulnya itu juga syirik. Ada juga. Ada badong, ndak sembahyang kini. Bisukan le ada semengjo. Itu syirik juga. Menjadikan hawa nafsu dia sebagai Tuhan-Tuhan yang dia ikuti untuk kemudian dia mengerjakan sesuatu sampai dia tidak sholat. Aforita manitakhoza ilahahu hawa. Apa engkau tidak melihat orang-orang yang mempertuhankan, mengikuti, menjadikan ilah-ilah hawa nafsunya, hawanya, keinginannya, kemauannya, nafsunya. Banyak Bapak Ibu. Ini mudah kita perbaiki sedikit demi sedikit. Sehingga harian kata-kata yang keluar, kemudian juga perilaku kita yang muncul setiap saat, harus juga kita arahkan ke dalam suatu skema, suatu platform la ilaha illallah, Allah satu-satunya kita sembah dan kita abdi. Karena ancaman Allah begitu besar. Kemudian yang keempat, dalalun ba'id, kesesatan yang jauh, akibat dari syirik tadi. Dalam surat 4 ayat 60, ayat tahkum kabut ila tagut, orang-orang yang berhukumkan, menjadikan ketentuan-ketentuannya kecuali dari tagut, itu juga termasuk yang akan mendapatkan kesesatan yang jauh. Kemudian juga dalam surat 4 ayat 16, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha wa may yusyrik billahi faqad dhalalan ba'ida. Faqad dhalalan ba'ida, akan mendapatkan kesesatan yang jauh bagi mereka yang mensyirikatkan Allah, bagi mereka yang menjadikan Allah tandingan-tandingannya. Nah, kemudian Bapak Ibu, yang kelima dan keenam, yang kelimanya hirman al-jannah, diharamkan dari masuk surga. Coba ya Bapak Ibu, kita sudah beramal soleh, kita sudah berbuat baik, dosa-dosa syirik itu menghapuskan semua amal soleh kita. Tabungan-tabungan kita untuk akhirat, bersedekah, tabungan akhirat, berinfak, berzakat dan semuanya tabungan, amal soleh tabungan kita untuk kehidupan di akhirat, hangus dengan perbuatan syirik kita, dihapuskan semuanya, dimasukkan kita ke dalam neraka, naudzubillah. Apa manfaatnya lagi kalaulah kita melakukan syirik sedangkan kita telah berbuat banyak? Ini Allah yang mengatakan demikian. Ya. Innahu mayusyrik billahi faqad haramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar. Haramallahu alaihil jannah, diharamkan kepada mereka yang berbuat syirik kepada Allah, masuk surga diharamkan. Bapak Ibu, dikenal kita ahli ibadah, kita pergi ke masjid tiap hari, kita pergi sholat 5 waktu, tepat waktu, berpuasa juga, berzikir juga, baca Quran juga, haji juga, umroh juga, berbuat baik juga, semuanya kebaikan. Tapi ada satu perbuatan kita syirik, hapus semuanya. Ini bukan kata saya Bapak Ibu, Allah. Kenapa demikian? Karena loyalitasnya ganda kepada Pak Sekda.
Eselon 2 patuh dengan Bapak. Si Fulan, ayo siapkan bahan, siapa? Dia giat. Tolong kerajaan itu, kerajaan Pak siap di kerajaan. Seadanya di kerajaan diperintahkan oleh Pak Sekda. Sekali-sekali awak tahu inyo ndak patuh kawan, berang ndak. Ternyata ketidakpatuhan itu loyalitas kita yang terganggu sebagai pemimpin. Maka Pak Sekda pasti akan marah kepada yang bersangkutan. Nah, Allah pun demikian. Loyalitasnya pada yang lain walaupun dia kerja baik, tapi ada satu dua yang dia menserikatkan, mempersekutukan menjadi tandingan dan sebagainya, langsung pupus semua kebaikan. Allah mengharamkan masuk surga dan menyuruh atau memasukkannya ke dalam neraka. Jadi Bapak Ibu, kita hidup itu sekarang di dunia. Allah mengatakan hidup di dunia ini sebentar. Ibaratnya kalau kita satu hari bisa jadi 100 bahkan 1000 tahun lamanya di akhirat. Kehidupan kita yang mungkin usia 60-70 tahun itu di akhirat abadi. Abadan minta til anharu khalidina fiha abadan. Abadi kalau di surga atau di akhirat itu. Oleh karena itu amat sayang kita hidup di muka bumi yang sebentar saja. Kan hidup di muka bumi cuma sebentar, hitungannya cuma tahun. Tapi ruginya berabad-abad bahkan selamanya nanti kita di akhirat dalam kondisi yang tidak baik. Nauzubillah, masuk neraka. Bagaimana ruginya kita Bapak Ibu? Maka dari itu, wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa asin kama asanallahu ilaika, dan seterusnya. Itu menyebutkan kejarlah akhirat. Jangan lupakan kehidupan dunia. Berbuatlah baik. Nah, jelas dalam beberapa ayat tadi kita tentu ingin masuk surga dan tidak masuk neraka. Maka jauhilah perbuatan syirik, baik syirik dari pemikiran, baik syirik dari perkataan, baik syirik dari hati, baik syirik dari perbuatan, dan syirik dari kebiasaan dan budaya dan adat. Kita jauhkan semuanya dan kita jadikan Allah satu-satunya Tuhan atau ilah. Dan yang terakhir, yang ketujuh, akibat dari syirik adalah dihapuskan amal kita. Ihbat al-amal dalam surat 39 ayat 65, walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Allah mengatakan, sungguh telah diutuskan wahyu kepada engkau, nabi dan juga orang nabi-nabi sebelum engkau, dan apabila orang yang menserikatkan Allah, maka akan dihapuskan amal-amalnya dan dia termasuk orang yang merugi. Bapak Ibu, mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang merugi. Marilah kita mulai hari ini dan seterusnya ke depan, ketergantungan kita hanya kepada Allah, minta kita hanya kepada Allah, semuanya kita arahkan kepada Allah saja. Mudah-mudahan itu pula yang menjadi kekuatan buat kita untuk menghadapi kehidupan dunia yang juga mungkin orang menyusahkan kita tapi kita tetap tenang, orang mengganggu kita tapi kita tetap tidak terganggu, orang ingin menyakiti kita tapi alhamdulillah kita tidak tersakiti. Karena apa semuanya? Karena kita dibentengi oleh Allah, kita dibackingi oleh Allah. Allah adalah penguasanya para jenderal-jenderal, Allah penguasanya panglima-panglima, Allah penguasanya orang-orang yang kuat, dan kita tidak berlindung kepada panglima, tidak berlindung kepada jenderal, kepada orang kuat, tapi kita berlindung kepada yang menciptakan jenderal, yaitu Allah. Berlindung kepada orang yang menciptakan orang kuat, itu Allah. Kita minta perlindungan hanya kepada Allah saja. Mudah-mudahan bermanfaat buat saya sendiri. Demikian saja, terima kasih, mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.